Assalamualaikum sahabat edukasi tanaman buah. Nah, kali ini kita punya ilmu yang daging banget. Pokoknya tips tanaman dari edukasi buah itu nggak akan pernah gagal ya. Nah, kali ini kita mau menunjukkan atau kita ngasih informasi tentang bagaimana caranya ketika kita nanam pohon pisang, buahnya itu bisa serentak atau sesuai arah yang kita inginkan. Nah, ini indukannya, indukan dari pohon pisang. Perhatikan ya teman-teman, itu indukan dan ini anaknya kan ini ya, anaknya pas di depannya. Nanti buahnya itu akan mengarah ke sini. Nah, ke arah, karena induknya ada di belakang. Nah, ini ya, ini posisinya. Jadi ketika kita mencabut bibit ini kita cabut, nanti buahnya itu akan mengarah ke sebelah sini ya. Buahnya itu akan mengarah di sebelah sini ya. Dia nggak akan pernah ke kiri atau ke kanan atau berbuah di belakang atau mengarah ke induknya ya, atau mengarah ke indukannya. Enggak, pasti berbuahnya akan mengarah ke sini. Jadi itu tipsnya ya teman-teman. Dia akan dengan secara alami akan mengarah ke sini, nggak akan mengarah ke kanan atau mengarah ke kiri. Dia pasti akan mengarah ke depan ini, karena posisinya dia nggak akan berbuah ke arah indukannya, nggak akan. Meskipun ditanam dimanapun saja, kita cabut ini bibitnya, kita tanam dimanapun, akan berbuah sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Ini ketika kita tanam ini, nah seperti ini ya. Ini kan bibitnya ya, atau ini anaknya dari pohon yang di depan situ. Ini tuh dengan secara alami nanti berbuahnya akan ke depan ya, nggak ke belakang atau ke samping atau ke kiri atau ke kanan, enggak. Berbuahnya akan ke depan karena posisinya induknya ada di belakangnya. Nah, ini lagi teman-teman, ada contohnya lagi. Ini kan indukannya udah berbuah kan, sudah berbuah. Nah, kita lihat, ini anaknya, ini anakannya ya, ini anakannya. Misalkan kita cabut, ini udah dicabut 3 hari atau 4 hari yang lalu ya. Ini anakannya kan. Nah, perhatikan baik-baik teman-temannya, jangan di skip supaya lebih paham. Nah, ini umbinya, ini bagian ini yang menyentuh sama indukannya. Jadi itu dikentarai ya, ini yang menempel pada indukannya itu sebelah sini. Jadi dimanapun kita tanam, kita akan tahu di sebelah mana nanti bagian ini nih menempel sama indukannya. Jadi kalau nanam buah, perhatikan ini yang menempel dari indukannya. Jadi kita bisa pastikan nanamnya sesuai yang kita inginkan, kita mau mengarah sebelah mana buahnya. Seperti teori sebelumnya, buahnya akan menghadap ke depannya kita ini ya, menghadap ke sini, enggak membelakang, enggak ke belakang atau mengarah ke indukannya, enggak, atau ke samping, tidak akan mengarah ke samping atau mengarah sebelah kiri kita. Enggak akan mengarah ke belakang ya teman-teman, dia akan mengarah ke depan. Perhatikan, karena dia nggak akan menyalahi aturannya, karena setelah saya coba memang seperti itu ya teman-teman, akan mengarah ke depan, nggak mengarah ke kiri atau ke kanan, atau bahkan dia akan berbuah membelakangi atau berbuah membelakangi indukannya, nggak akan ya teman-teman. Jadi dimanapun kita tanam, kita pasti bisa memastikannya. Nah, ini contoh lagi, satu lagi ya. Nah, ini kita perhatikan, ini indukannya sudah berbuah ya, sudah tua, dan ini anaknya atau anak dari pisang itu sementara berbuah juga, itu yang tua ya, indukannya sudah buahnya sudah tua, dan ini anaknya masih muda ya, buahnya masih muda. Dia berbuah ke depan kan, berbuahnya ke depan, enggak membelakangi induknya, enggak enggak ke samping atau ke kiri, sesuai posturnya. Ini emang benar-benar di depan indukannya, dan dia berbuahnya itu ke samping, ke depan, maksudnya ke depan dari depannya indukannya, enggak ke kiri, enggak ke kanan ya, enggak ke kanan.
Pokoknya tips ini gurih banget. Ini tuh saya dapat langsung ilmu dari teman yang menanam di perkebunan komersil pokoknya. Nah, ini contohnya lagi ya teman-teman. Ada yang bilang kalau pisang akan berbuah di tempat yang luas. Misalkan buahnya akan berbuah mengarah ke tempat yang lebih luas. Misalkan yang ke kanan itu 4 meter, sedangkan kalau ke kiri itu 2 meter, dia akan mengarah yang ke 4 meternya. Enggak ya teman-teman, itu tuh menurut aku masih bisa saya bantah, karena posisinya kayak gini kan. Ini tuh lebih pendek arahnya ketimbang yang sebelah sana, karena di sana itu lebih luas. Kenapa buahnya nggak mengarah ke sana? Kenapa buahnya mengarah ke kanan? Ke kanan saya ya, kenapa menghadap ke kanan, kenapa nggak ke belakang sana, padahal posisinya ke belakang itu lebih luas. Karena ada juga sahabat petani yang bilang kalau buah itu akan mengarah ke tempat yang lebih luas. Menurut aku enggak ya, tapi kalaupun salah mohon maaf ya teman-teman, karena memang ini sudah saya praktekkan dan buah ini memang mengarah sesuai bibit atau bibit kita ambil dari indukannya. Nah ini ya teman-teman, ini tuh mengarah ke kanan, padahal ke kanan itu nggak terlalu luas arahnya. Harusnya kalau dia memilih ke arah, misalkan teorinya mengatakan dia berbuah mengarah ke tempat yang lebih luas, harusnya dia mengarah ke lebih luas. Nah ini lagi ya teman-teman. Nah seperti ini kan, ini contoh ketika saya lagi contoh untuk mematahkan teori bahwa ketika buah itu mengarah ke tempat yang lebih luas. Nah itu contohnya, itu tuh kita lihat kan jaraknya itu pendek, lebih panjang yang sebelah sini, tapi buahnya nggak mengarah ke sini, buahnya tetap mengarah ke sana. Nah kita mau lihat kenapa mengarah ke sana. Nah lagi-lagi kita dapat ilmu lagi. Nah ini indukannya ada di tengah sini, dia akan mengarah ke sebelah sini karena memang indukannya di tengah. Dia nggak akan membelakangi ya, dia nggak akan berbuah mengarah bekas indukannya dulu. Nah ini dia akan berbuah sebelah sini karena posisi indukannya ada di sebelah sini, tapi sudah dipanen ya lama. Kenapa nggak memilih ke sebelah sini? Kalau memang teori ada teman-teman yang bilang pisang akan berbuah di tempat yang lebih luas, nyatanya ini lebih luas loh di sebelah kiri saya, tapi nggak berbuah mengarah ke kiri, dia mengarah ke depan sana. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini ya teman-teman. Pokoknya ini tuh recommended banget buat teman-teman yang pengen punya perkebunan pisang yang serentak buahnya keluar dengan arah yang diinginkan. Terima kasih.